Ini masih longgar. Jadi Kiai Mukhtar tetap fokus pada janda-janda tua tadi ya. Janda-janda tua. Tapi dalam hal zakat ya, bukan dalam hal. Oke, terima kasih Kiai Mukhtar. Mungkin ada hal-hal lain yang terkait tentang perihal zakat, tentang ini kan tadi yang kita bahas cara kita berzakat ya. Cara berzakatnya. Atau misal akan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat ini, atau hal-hal yang terkait tentang zakat. Silakan dijelaskan. Di dalam mazhab Syafi'i itu zakat fitrah tidak beda dengan zakat-zakat yang lain. Artinya boleh untuk diberikan kepada 8 asnaf atau 8 golongan yang boleh menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Nah, 8 golongan ini semuanya boleh untuk menerima zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i. Hanya mungkin yang sering terjadi di masyarakat kita itu biasanya zakat fitrah itu ya diberikan kepada fakir miskin. Karena memang tujuan pokok dari disyariatkannya zakat fitrah itu kan bagaimana umat Islam sedunia ini pada saat hari raya Idul Fitri itu merasakan juga kebahagiaan berhari raya. Jadi yang banyak diberikan kepada fakir miskin. Tapi ada juga yang memberikan kepada golongan-golongan yang lain. Nah, kalau diberikan pada golongan-golongan yang lain ya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Masalah ya? Tidak jadi masalah. Tapi apa tidak khawatir yang tidak mampu akan sakit hati atau cemburu lah? Nah, ini kan urusan masalah dan tidak masalah. Artinya urusan sah dan tidak sah zakat kita. Meski ya tentu yang terbaik itu ya bagaimana diberikan kepada fakir miskin. Karena memang mereka yang membutuhkan. Cuma begini, zakat fitrah itu kan bagaimanapun tetap membantulah kepada kehidupan seseorang. Nah, kehidupan seseorang itu mudahnya gini, kita kasih zakat pada seseorang maka membantu cara hidup dia. Nah, kalau yang kita beri zakat itu ternyata orangnya betul dia miskin, tapi dia orangnya tidak begitu taat beragama, sering maksiat dan lain sebagainya, maka ya kita punya andil. Meski ya secara hukum tidak sampai haram juga, tapi kan kita punya andil memberdayakan orang-orang yang tidak taat beragama ini. Hanya disebutkan dalam salah satu kitab itu, sebaiknya zakat itu justru diberikan kepada orang-orang yang sekiranya orang itu dengan zakat yang kita berikan ini membuatnya pada perbuatan-perbuatan baik, digunakan untuk perbuatan-perbuatan baik, taat, menyebarkan agama Allah dan lain sebagainya. Nah, mungkin berangkat dari penjelasan yang semacam ini, masyarakat kita itu banyak yang memberikan ke guru ngaji, banyak memberikan ke kiai-kiainya, kan seperti itu. Itu kira-kira apa itu? Apa memang ada dorongan pribadi lah, atau mungkin sebagai balas budi lah? Ya. Karena pernah mengaji atau pernah. Memang tidak bisa dipungkiri mungkin tujuan masyarakat diantaranya begitu. Jadi sebagai bentuk balas budi atau bentuk penghormatan kepada guru ngajinya, akhirnya zakat fitrahnya diberikan kepada guru ngaji. Meski yang baik, zakat itu ditunaikan tanpa ada tujuan lain. Maksudnya bagaimana? Contoh begini, ada orang yang baik sama kita, kesehariannya baik, sering membantu. Kita kebetulan nih wajib zakat. Nah, zakat kita kasihkan ke orang yang biasa membantu kita dan dia memang mustahik zakat. Dia memang berhak untuk menerima zakat. Urusan sahnya sah, tapi kan ada campur ini. Bayar zakatnya berarti tidak murni lillahi ta'ala. Mudahnya begitu. Tapi ada campuran sebagai bentuk balas budi terhadap kebaikan yang diberikan oleh ada orang syarat ini. Kepentingan pribadi. Ada syarat kepentingan pribadi.
Dan ke kiai juga mungkin ada unsur-unsur yang seperti itu. Jadi ada kepentingan pribadi juga dalam menunaikan zakatnya. Nah, ini oleh Habib Abdullah Al-Haddad itu tidak dianjurkan. Beliau tegas menjelaskan praktek semacam ini mungkin sah-sah saja, tapi urusan apakah baik dan diterima oleh Allah ini sebaiknya dihindari. Habib Abdullah Al-Haddad seperti itu. Cuman ya seperti yang saya sampaikan tadi, kan ada pertimbangan-pertimbangan lain juga. Zakat nanti ke fakir miskin kebetulan tidak taat beragama. Ini kan justru membantu memberdayakan mereka. Tapi misalnya ke fakir miskin yang taat beragama tidak apa-apa. Nah, ke yang kiai, guru ngaji misalnya, ketika beliau-beliau ini memang mustahiquz zakat, maka ya tidak apa-apa. Nah, secara kepentingan tadi tinggal niatnya saja ditata. Zakatnya ini atas apa kepentingan pribadi seperti tadi balas budi, atau memang sebagai bentuk apresiasi kita kepada guru ngaji yang sudah menyebarkan ilmu Allah, menjaga syariat Islam ini tetap dijalankan oleh masyarakat, itu tidak jadi masalah. Kan memang dianjurkan begitu. Ada nilai lebihnya berarti ya, kita di samping harus membayar zakat sesuai aturannya, juga harus objektif juga. Harus objektif dalam memilih siapa yang akan kita serahkan zakatnya kepada mereka. Ya. Dan ini juga masyarakat sejak dulu biasa zakat kepada guru-guru ngaji, kepada kiai-kiai itu sudah biasa. Dan perlu diketahui bahwa kiai-kiai dan guru-guru ngaji itu yang banyak justru berstatus fakir miskin. Yang banyak justru berstatus fakir miskin. Jadi misal contoh ini ya, kiai ini ya, kiai ustaz, rumahnya megah, guru-guru ngaji, bisa. Nah, ini kan kita bahas miskin itu harus didasarkan kepada penjelasan dalam agama, bukan menurut sosial masyarakat. Jadi meskipun gaya hidupnya glamor atau misalnya bisa menerima zakat lah, bisa menerima zakat atas nama fakir miskin, asalkan sesuai dengan kriteria sebagai fakir miskin. Jadi ibaratnya begini, kita kasih zakat kepada fakir miskin yang orang biasa-biasa sajalah, normal-normal saja, tidak punya kontribusi dalam menyebarkan agama. Dan kita kasih zakat kepada fakir miskin yang punya kontribusi menyebarkan agama Islam, maka ya tentu lebih baik ke fakir miskin yang punya semangat kontribusi menyebarkan agama Islam tadi. Nah, kiai-kiai ini khususnya di kalangan masyarakat kita itu banyak yang masih tergolong fakir miskin. Nah, kenapa bisa tergolong fakir miskin? Karena patokan fakir miskinnya seseorang, kaya tidaknya seseorang dalam syariat itu ada aturan-aturannya. Dibedakan antara apakah dia pekerja atau bukan pekerja. Nah, ini dibedakan. Kalau memang pekerja, maka yang dilihat adalah penghasilan per hari atau penghasilan periode kerjanya. Kerjanya misal sebulan digaji, maka ya dilihat gajinya sebulan ini untuk kebutuhan hidup sebulan cukup atau tidak. Atau kerja harian, karena memang tidak ada yang gaji, ya maka dilihat penghasilannya dalam sehari semalam ini kerja bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari semalam atau tidak. Atau ada yang penghasilannya tahunan, 1 tahun sekali, misalnya kebun, ada orang berkebun 1 tahun sekali, ya maka ini juga dilihat cukup tidak untuk kebutuhan hidup setahun sekali. Nah, untuk orang-orang yang tidak bekerja, ini hitungannya tidak per hari, tapi dihitung sampai kepada umur ghalib dalam bahasa kita, umur biasanya umat Nabi Muhammad.
Berapa itu ulama berbeda-beda dalam menentukan, tapi ambillah yang paling mudah dan paling sering disampaikan itu 60 tahun. Maka dilihat hartanya ini cukup tidak untuk biaya hidup 60 sampai umur 60 tahun. Bukan 60 tahun, tapi sampai umur 60 tahun. Kalau hartanya tidak sampai untuk biaya hidup sampai umur 60 tahun, ya maka dia masih tergolong miskin. Contoh, ada orang punya tanah, punya rumah, bahkan mungkin punya kendaraan, tapi dia juga punya anak istri dan kebutuhannya ya cukup banyak. Dalam 1 bulan misalnya 5 juta dan umurnya masih 40-an tahun. Nah, dalam 1 bulan butuh uang 5 juta. Nah, ini dihitung harta yang ada. Harta yang ada ini dari tanah, mobil, rumah, dan aset-aset yang memang tidak dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Ini cukup tidak kiranya dibuat hidup sampai umur sisanya sampai umur 60 tahun. Kalau cukup, maka dia tergolong orang kaya. Kalau tidak cukup, maka dia tergolong orang miskin, bahkan bisa masuk kategori fakir, orang-orang yang semacam ini. Nah, kiai-kiai di masyarakat kita dan guru-guru ngaji itu yang banyak tidak punya pekerjaan, jadi tidak masuk pada sektor pekerja. Bahasa Reng Maturana itu guru-guru ngaji itu etrep orang todus ala kuatibi abe tak sempat. Nah, itu kalau diterjemahkan mau dijadikan kuli, misalnya kuli bangunan, kuli sawah, kuli kebun dan lain sebagainya. Ini yang mau nyewa guru-guru ngaji ini dan kiai-kiai ini takut masyarakatnya kan muridnya cangkolang sama dulan kening belet ini nanti kalau mempekerjakan kiainya. Nah, jadi nggak nemu pekerjaan, memang tidak punya waktu untuk bekerja karena sibuk mengurusi pendidikan, dan memang tidak ada yang mau mempekerjakan guru-guru ngaji ini, dan minimal pekerjaan itu tidak layak lah kepada seorang guru ngaji misalnya. Nah, karena masuk sektor yang bukan pekerja, maka hitungannya bukan per hari per bulan. Jadi meski punya mobil, punya kendaraan, punya sawah, hitungannya karena sisa umur golid, sisa umur 60 tahun, jadi hitung itu cukup tidak untuk sampai umur 60 tahun. Nah, makanya ini rumusnya itu, rumus pentingnya, ini cara mudah lah untuk mengetahui orang itu kategori miskin atau tidak. Itu bagaimana disampaikan Imam Ghazali, faqad yamliku alfa dirhamin wa huwa miskin. Terkadang ada orang punya uang 1000 dirham, anggaplah sekarang misalnya 50 juta, punya uang 50 juta tapi tergolong orang miskin, berhak menerima zakat. Ada orang layam liku illah hablan wa ba'san, dia hanya punya tali dan kapak, wa huwa ghani, tapi dia tergolong ghani, nggak punya apa-apa sama sekali itu. Nah, jadi hanya sekedar baju, rumah yang ditempati, aset di luar itu, artinya di luar yang menjadi kebutuhan sehari-hari, hanya berupa tali dan kapak. Tapi tali dan kapaknya ini dibuat untuk cari kayu bakar dan lain sebagainya, nebang kayu, kuli kebun, dan penghasilannya, bayarannya cukup untuk biaya hidup sehari. Ini sudah masuk kategori kaya. Meski menurut pandangan masyarakat, pekerja yang seperti ini bisa dianggap sebagai orang miskin, bahkan mungkin termiskin di desanya, pandangan masyarakat. Tapi kan ukuran menghukum ini tidak pakai pandangan masyarakat, kita patokannya tetap menggunakan hukum syariat. Nah, jadi acuannya seperti itu. Ini termasuk aneh loh ya ini, karena pandangan kita yang kita pahami ya, yang namanya kiai itu mestinya punya mobil, punya pajero, rumahnya lantai 5 atau yang lain sebagainya. Ini bisa saja
sebagai mustahik lah istilahnya. Bisa saja kiai ini menerima zakat. Berarti kita tidak apa-apa ya kita memberikan zakat kepada kiai ini. Ya. Meskipun secara dohir ada tetangga kita yang fakir kelihatannya miskin. rumahnya biasa-biasa, tapi punya skill untuk bekerja mencukupi sehari-harinya, ini tidak boleh justru diberikan tidak kepada boleh. yang itu. Nah ini makanya kan perlu hati-hati dalam ini yang sulit menunaikan. diterima. Perlu Pemahaman seperti hati-hati ini. dalam menunaikan zakat itu. Jadi jangan sampai hanya karena menurut pandangan pribadi dan masyarakat secara umum orang ini dianggap miskin, kemudian zakat itu kita berikan kepada orang yang seperti ini, justru zakat kita tidak sah karena ternyata dia tidak tergolong sebagai orang miskin. Nah ini jangan sampai terjadi, karena memang acuannya ya seperti tadi itu. Jadi ada acuan pekerja dan ada acuan yang tidak bekerja, bukan pekerja. Terserah bukan pekerjanya karena memang tidak bisa kerja atau memang tidak ada sempat. Pekerjaan yang layak, tidak sempat kerja atau tidak menemukan orang yang mau mempekerjakannya. Nah, ini juga masuk. Dan makanya ada satu keterangan ini yang mungkin lebih bisa memahamkan kepada masyarakat. Ada orang gak punya apa-apa sama sekali, tapi dia badan sehat. Kemudian andaikan dia mau kerja jadi kuli, misalnya kuli bangunan, angkat-angkat batu, dia bisa. Dan ada lowongan pekerjaan. Dia ada kesempatan untuk bekerja. Kok dia tidak kerja? Dia gak punya apa-apa ini. Maka orang seperti ini, menurut penjelasan para ulama, misalnya dalam kitab Hasyiah Imam Ali As-Sabromalisi, itu dianggap sebagai orang kaya. Tidak mustahik zakat orang yang seperti ini. Alasannya karena acuannya bukan hanya sekedar ada dan tidak adanya pekerjaan, tapi bisa tidaknya dia bekerja. Kalau dia bisa bekerja dan ada lowongan pekerjaan kok nggak kerja, ini tidak berhak untuk menerima zakat. Orang-orang yang semacam ini. Berarti misalkan kita mau berzakat kepada seorang kiai atau ustadz, yang tentunya kiai itu tidak punya pekerjaan atau memang tidak sempat ya, atau tidak sempat. Tapi bukan karena delmus ya, bukan karena delmus, tidak malas, bukan pemalas lah, maka kita tidak masalah, berzakat, ya. Makanya mungkin kenapa dulu masyarakat di sekitar kita itu jauh lebih banyak zakatnya ke para kiai, karena memang kondisi kiai-kiai seperti itu yang ada di masyarakat. Ya, kita tidak menutup mata bahwa ada kiai yang pebisnis juga, kiai yang punya pekerjaan, punya bisnis yang ya jelas ini masuk kategori kaya kalau memang pebisnis, karena acuannya bukan kiai dan tidaknya, tapi pekerja dan tidaknya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kira-kira Kiai Mukhtar Safar ini zakatnya mau diberikan kepada siapa kira-kira? Ini biar tidak tegang ya. Jadi rasanya tegang. Biar tidak tegang, saya sedikit bertanya, kira-kira zakatnya Kiai Mukhtar ini mau diberikan kepada siapa kira-kira? Saya kebetulan memang setiap tahun kalau bayar zakat fitrah itu zakatnya ke tetangga yang saya lihat memang dalam kondisi yang sulit. Misal janda-janda tua. Kalau yang muda-muda mungkin sudah banyak yang menyantuni. Tapi kalau janda-janda tua ini biasanya tidak begitu ada yang melihat. Yang memang saya nilai sudah janda, sepuh lagi, tidak punya pekerjaan, bahkan mungkin tidak bisa kerja karena sudah saking sepuhnya. Anak-anaknya tidak ada yang menafkahi misalnya. Ini biasanya saya berikan kayak ini, khusus yang saya pribadi. Makanya mungkin
kita harus bedakanlah antara melaksanakan ibadah yang wajib dengan menyantuni orang yang berkebutuhan. Jadi kalau memang ada orang yang berkebutuhan dan mau kita santuni, ya kita santuni dari luar zakat. Kalau memang orang ini andai diberi zakat tidak sah. Contoh misalnya tadi ada orang sebenarnya mampu untuk kerja, tapi dia kok tidak kerja. Tapi bagaimanapun dia kan tetap punya kebutuhan di hari raya itu, ya kita berikan ke santunan ke dia, kan tidak harus atas nama zakat. Jadi jangan lepas tangan lah. Jangan lepas tangan. Kalau memang mau kasih ke guru ngaji atau ke kiai yang kebetulan guru ngajinya dan kiainya bukan mustahik zakat karena memang kaya misalnya, tidak masuk fakir miskin, ya jangan kemudian oke, saya kaya, saya nggak zakat ke kiai. Nggak zakat yang nggak sowan juga misalnya, tetap harus diperhatikan karena guru itu ya orang tua. Nah, termasuk memperhatikan guru ya berarti memperhatikan orang tua dan malah lebih fokus berzakat ke janda-janda tadi. Lebih fokus ke janda-janda tadi kalau memang jarang ngaca habis. Iya. Ini yang perlu diingat gitu loh. Ketika tidak berhak nerima zakat, ya bukan kemudian tidak kita santuni dari hal yang lain. Tapi misalnya memang butuh berhak untuk menerima zakat guru ngajinya, ya nggak apa-apa, justru lebih bagus membantu guru ngaji. Setidaknya di hari raya guru ngaji tak ketelak melas gitu. Kalau guru ngaji di hari raya itu sudah ketelak melas, ini kan pandangan masyarakat bagaimana? Masa guru ngaji saja melas gitu loh. Tak berokah. Tak berokah nanti pandangan masyarakat. Meski itu ya pandangan tidak betul juga, tapi kan tetap tidak boleh kita abaikan. Masa guru kita dilihat oleh masyarakat sebagai orang melas, kan tentu terenyuh lah hati kita, harusnya kan seperti itu. Apa tidak ada niatan Kiai Muchtar untuk memberikan zakatnya kepada saya lah misalkan? Kalau kepada Ki Ibnu ini saya masih kepikiran untuk memberikan zakat gitu loh. Kenapa? Karena menurut saya Ki Ibnu ini badannya masih sehat kayaknya. Untuk kerja sepertinya masih bisa. Aktivitas sepertinya masih longgar, mestinya bisa collab dengan saya. Sepertinya masih longgar. Jadi Kiai Muchtar tetap fokus pada janda-janda tua tadi ya. Janda-janda tua. Tapi dalam hal zakat ya, bukan dalam hal pendekatan-pendekatan lain ya. Ya itu tidak bisa dibicarakan di publik yang semacam itu. Oke, tadi telah kita simak beberapa pencerahan tentang bab zakat, mulai dari cara dan objek mustahik atau siapa yang akan berhak menerima zakat, dan bentuk ukuran barang yang akan kita zakati.